Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali ngaji kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin, amin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan ngaji tafsir Al-Quran yang saya baca, tafsir Jalalain yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa untuk berjamaah subuh dan diiringi dengan hujan. Jadi di luar sana hujan, di dalam sini enggak hujan. Sehingga tadi saya naik sepeda nyampe di depan PDM kok kelihatan tambah agak kerep rintiknya itu. Akhirnya minta Mas Rudi untuk mengantarkan. Kita agak lama vakum karena memang situasi pandemik COVID-19 masih cukup membuat kita hati-hati, membuat kita berusaha untuk menjaga diri agar tidak terkena. Tapi bulan Juni, Juli, Agustus awal itu nek jare wong Jawa pagebluk. Hampir di semua sudut-sudut gang itu akeh sing padha klenger. Walaupun tidak berani untuk mengatakan karena aturan isoman itu cukup menakutkan juga. Jadi banyak yang justru tersiksa, semakin terasa berat di saat positif itu terletak pada isoman. Wongnya gak duwe bekal yang cukup, ndak boleh keluar, nunggu wewehan teko pemerintah, insya Allah tambah nemen. Tapi alhamdulillah kita masih diberi sehat walafiat sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lebih optimalkan, lebih kita bisa manfaatkan kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Allah berupa waktu yang terus berjalan
bisa kita optimalkan pemanfaatannya dengan meningkatkan kualitas penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita lanjutkan di surah Al-Hijr ayatnya 53 ya. 53 diawali dengan lafaz kalau di waqalu, mana waqalunya ini? Waqalu la taujal inna nubashiruka bigulamin alimin. Wa qalu, mereka para mursalun, para utusan, siapa? Malaikat-malaikat yang bertamu kepada keluarga Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu mengetahui bahwa tamu yang datang ke rumahnya, ada yang nyebut 3, ada yang nyebut 5 ya. Ya, istilahnya tamu rombongan tamu ya, itu disuguhi sate cempe, anak kambing itu kan cempe ya. Jadi diambilkan daging yang gembuk ya, tapi dia tangannya tidak sampai untuk bisa mengambil, tidak sampai mengambilnya. Maka Ibrahim mengetahui bahwa nek ngono iki duduk menungso. Nah, maka ada kekhawatiran, ketakutan. Sekelas Ibrahim ketemu karo tamu-tamu malaikat ya wedi. Ya, wedi. Mula awak dhewe iki kadang-kala gak trimo ketemu malaikat wedi. Pancen durung tahu ketemu. Ya. Wong ana ayang-ayang liwat ngene ya wis gusar ya. Maka di saat seperti itu tamu sing apik iku nek ana tuan rumah iku dalam keadaan gusar, menenteramkan. Qalu, mengatakan siapa mereka mursalun itu, la taujal, jok wedi, jangan takut, ay la takhaf, jangan takut. Ibrahim gak usah wedi awak ya. Inna, sesungguhnya kami, kata utusan tadi itu, ai rusulu rabbika, kami itu utusan Tuhanmu. Kamu jangan gusar, jangan khawatir. Kami datang ini memang utusan dari Tuhanmu, Tuhan yang mengatur hidupmu. Nubasyiruka, kami akan mewartakan kegembiraan kepadamu. Jadi ojo wedi, soalnya aku diutus karo pangeranmu supaya aku nyampe no kabar gembira nanggone awakmu. Nah, kabar gembira. Bi gulamin alimin, dengan seorang anak laki-laki alimin, yang pintar, yang cerdas, yang pandai, yang berilmu, yang tahu,
yang tahu, yang ngerti. Jok wedi, jok khawatir. Jadi wong iku nek tuwa, wong ku nek tuwa ya. Terus ditekani yang ia yakini itu bangsane malaikat ngono ya. Iku biasanya pikirannya kan wah arep nyabut nyawaku iki lak ngono. Ayo, pikirannya wong tuwa iku apa, Pak? Wong tuwa kepikirannya wong siji. Balik nang gone Gusti. Gusti Allah mati. Pikirannya ngono. Maka malaikat tadi itu kemudian memberitahukan kepada Ibrahim, jangan takut. Kami datang ini untuk memberikan kabar gembira kepadamu dengan anugerah Tuhanmu berupa seorang anak laki-laki yang pandai. Loh, tambah bingung kan? Iki apa karepe? Aku wis tuwek kok yo ngomong wewehane anak kan ngono. Jadi marbubian ceklek lah ambene. Dandange miringitan. Tuwek lah ragangane ya. Tandange itu. Ngalang-ngalai setan. Oh, teklek kecemplung kali. Tambah tuwek kok yo. Tambah lali. Lali tuweke. Ya ora apa-apa to jenenge takdir hidup itu. Di ilmin kasirin, yakni gulam itu adalah anak yang memiliki ilmu kasirin yang banyak. Dia adalah Ishaq, Nabi Ishaq. Kama dzakara fi Hudin, seperti diceritakan oleh Allah di dalam surat Hud. Ya, jadi ada kabar yang diberikan oleh para malaikat kepada Nabi Ibrahim secara langsung mengenai pemberian Allah berupa anak laki-laki yang memiliki kepandaian. Qala, menjawab siapa Ibrahim, abasyartumuni, sing temen ae ya. Apa betul kalian itu memberikan kabar gembira? Abasyartum, apakah betul kalian itu memberikan kabar gembira kepadaku bil waladi, dengan adanya anak? Ala an masaniyal kibaru, atas keadaan saya, ala atas an masani, telah menimpa kepadaku apa al kibaru, lansia. Jadi apa betul kalian itu memberikan kabar gembira kepadaku tentang kehadiran seorang anak yang nyatanya aku itu sudah tua renta, wis kedalu, kedalu warsa itu mongso ya, kedalu sedalun kedalu, ya wis gak anu misalnya apa nggak up to date. Ya, wis expired. Kalun kalimat ala ammasaniyal kibaru, atas bahwa telah menimpaku ketuaan, kelansiaan, itu merupakan hal keadaan daripada Ibrahim. Sedang aku dalam keadaan telah tua renta.
Ai masahu iyaya, yakni bersamanya dengan menimpanya kibir itu kepada diriku, ya. Ma'amasahu iyaya fabima tubasyirun, fa maka bima dengan apa yang tubasyirun kalian memberikan kabar gembira itu. Ai istifhamu ta'ajjubin, fa bima tubasyirun merupakan pertanyaan dari Ibrahim yang heran, yang merasa heran. Loh, apa ya bener di dalam situasi saya yang seperti ini, sudah tua renta, sudah lansia, sudah lanjut umur, nyata kok ya disenengke dengan kesenangan sing kita gak masuk akal, ngono ya. Nah iya, oleh berita mendapat anak kok ya wis awak kaya ngene, apa ya engko nek wis ndek anak temen iku ya iso nyenengke ngerawat ngeramut anak dalam situasi yang sudah tua gitu itu. Apa ya iso disebut dengan atubasyiruni. Jadi kamu berikan kabar gembira itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ngalami misalkan ya, cukup lama nggak punya anak, begitu jelang tua baru punya anak, ya. Ada yang ngalami nih di antara kita? Enggak ya? Hah? Hah? Ada Pak? Kayaknya enggak ada ya. Langsung semua ya. Iya, talk chair. Talk chair, angger diketok encer. Berarti ini mestinya ada testimoni bagi yang betul-betul usianya sudah senja, tapi kemudian diberi anak. Jadi istrinya juga sudah tua, suaminya juga tua, terus baru punya anak. Kira-kira suasana antara kesenangan dengan penderitaannya itu bagaimana gitu ya? Nah, tua ya, terus katakanlah umur 70, terus lagi duwe anak, terus anaknya ngejak turun-turunan, bapaknya nganggo teken. Loh, nek suasana batin duwe anak kuwi seneng, duwe anak, ora duwe anak, banjur duwe anak kuwi seneng. Tapi ndelok ragane iku lho. Ya. Ibu-ibu aja kalau sudah usia 40 kemudian dijak, ayo nggawe. Nek gawe rasa dijak wis berangkat. Nyuwun nang Gusti Allah ben dadi ngono ya, ben diparingi anak maneh. Iku jawabane ibu-ibu sing 40 tahun, enak dikau. Yang sengsara aku gitu. Soalnya anaknya wis 3 atau 4 isih arep nambah maneh, soalnya sing liyane kayak gede-gede. Padahal rumah yang berkah itu ya rumah yang ada anak-anaknya itu. Anak-anak itu menjadi penghibur. Jadi penghibur, tapi kenyataannya nek wonge wis enak ya. Nah nek trimo gawe apa sih mbah kayak tambah-tambah ngono ya ora apa-apa gitu. Gitu. Tapi nek hasil karya sendiri iso dibayangne ku mau. Anake ngejak turun-turunan, bapake mlakune nganggo tekenan. Nah, jadi selain hidupnya itu tidak lucu gitu ya. Kalau dilihat orang itu, iku putune apa anake. Nah, lho kok iso. Sehingga istifham ta'ajjubin. Fa bima tubasyirun, sing temen wae lah. Iki sampean ngasih warta gembira kepada aku sing temen wae lah. Ada pertanyaan yang heran. Qalu, para utusan itu menjawab, basyarnaka, temen, kami memberikan kabar gembira padamu itu bil haqqi, dengan hak.
Dengan hak itu dengan benar, tapi hak itu mengertinya benar dari Allah. Ai bisidki, dengan jujur, dengan kebenaran. Teman, aku memberikan warta ini kepadamu. Betul ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takum minal qanitin. Fala maka janganlah takut ada engkau wahai Ibrahim minal qanitina, dari golongan orang-orang yang berputus asa. Coba berputus asa boleh jadi satu ketika meminta untuk diberi anak tidak kunjung datang, begitu agak menyerah, ya wis gak apa-apa lah jenenge gak duwe anak wis tuwek ngene. Lah kok ujug gemerutuk tamune teko. Ngakei kabar, "Him, kamu akan diberi anak laki yang pinter." Ya, sehingga wala takum minal qanitin, boleh jadi doamu yang selama ini terjawab di ujung daripada jalan hidupmu itu jangan membuat kamu berputus asa. Berarti memang berat setelah itu. Mula awak dhewe iki kabul donga itu mesti, orang berdoa dijawab oleh Allah itu mesti. Apakah di saat selesai dia berdoa, atau nunggu beberapa tahun, atau setelah dia pindah tempat, migrasi ke Balikpapan, ya. Yang jelas ud'uni astajib lakum, kita berkeyakinan setiap doa kita dijawab oleh Allah. Nah, Ibrahim ini dilihat ekspresinya pada saat mengatakan dengan penuh keheranan oleh malaikat itu, malaikat kemudian menganggap ada ada perejengan, ada perwajahan yang seolah itu bisa dimengerti, kok gusar, kok khawatir dengan kehadiran anak itu sendiri. Padahal anak itu hasil dari doanya. Makanya ditambahi dengan la takun minal qanitin. Jangan menjadi orang yang berputus asa. Ayal asina, yang merasa terbebani dan kemudian berputus asa. Ya. Qala, menjawab sapa Ibrahim, wa may yaknut, dan siapa yang berputus asa. Nah, ini ada dua tafsir. Jadi yang pertama qala itu kembali kepada Ibrahim dan mengatakan siapa Ibrahim, wa may yak, ada yang yaknatu, ada yang nitu bikasrin nuni wa fatkiha, dengan bentuk kasroh nunnya atau dengan bentuk fatkah nunnya. Jadi kalau jenengan mendengar wa may yaqnatu, terus satu bilang wa may yaqnitu, nah itu kedua-duanya sama. Artinya riwayat itu memang ada bunyi bacaannya seperti itu menurut tafsir Jalaluddin ini. Nah, min dari rahmati rabbihi, dari rahmat Tuhannya, illa dhannun, kecuali orang-orang yang sesat atau mereka yang al-kafiruna, mereka yang kafir. Jadi ada yang menyebut bahwa yang mengatakan ini adalah Ibrahim untuk menegaskan bahwa apa yang diasumsikan oleh malaikat bahwa dia sebagai orang yang terindikasi ada tanda-tanda keputusasaan tadi itu dibantah oleh Ibrahim dengan mengatakan, Ibrahim mengatakan wa may yaqnatu mir rahmati rabbihi illa dhannun, ya tidaklah orang itu berputus asa dari kasih Tuhannya
kecuali dia adalah orang yang tersesat. Padahal Ibrahim bukan orang yang tersesat. Itu yang pertama. Yang kedua, qala ay Allah, qala rabbu. Jadi malaikat menceritakan, hei Ibrahim, jangan kamu menjadi orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan. Kenapa? Ini Tuhanmu mengatakan bahwa tidaklah berputus asa dari kasihnya, kasih Tuhannya itu, kecuali mereka orang-orang yang tersesat atau orang yang kafir. Nah, jadi ada dua makna dari lafaz itu. Yang satu merupakan jawaban Ibrahim yang ingin menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak berputus asa karena dia sudah mendapat hidayah dari Tuhannya. Yang kedua, penegasan daripada Allah bahwa siapapun yang berputus asa dari rahmat Allah itu adalah orang yang sesat dari jalan yang semestinya. Nah, tuh. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qala bertanya atau berkata siapa Ibrahim, fama khatbukum, maka apakah yang telah kalian katakan tadi kepada perkataan kalian tadi itu, aisa'nukum, kedatangan keadaan kalian itu, ayyuhal mursalun, wahai para utusan, para malaikat. Kalau begitu, nah setelah ada cerita tadi itu, kalau begitu sekarang Ibrahim mengatakan, janjane sak temene awakmu iku duwe maksud apa? Apa mung sekedar ngasih informasi ini, ya, diutus oleh Allah khusus untuk menyampaikan ini kepadaku, atau ada sisi yang lain? Nah, jadi ada dialog yang cukup hangat ya kalau dalam ilmu membangun relasi atau hubungan, ya. Ini kan tamu gitu ya. Jadi bertamu itu tamunya ya aktif berbicara, kemudian yang ditamui juga aktif berbicara, sehingga ada gayeng, ada suasana yang akrab, ya. Tapi kadang-kala memang tuan rumah itu enak ditamoni wong wedok jarene. Soalnya wong wedok nek namu ngomong disuguhi gak nang diombe. Ini ngomong gak ngombe. Nah, diombe sih. Alhamdulillah. Jadi wong wedok iku nek ndayo iku biasa ngomong saking ngomong terus jajane utuh. Iya wis, monggo silakan. Wis ngomong gampang ngono. Akhirnya sampai mulai utuh jajane. Nah, mesti tuan rumah sing apik nawani ngono. Kula bungkusaken nggih ngono. Nah, ya sing ngono nanti bungkusno. Nek wong lanang kan enggak. Namu ku ngomong sak klemek-klemek jajane lap-lep. Akhire entek durung wayahe mari wis entek dhisik jajane iki. Nah, dadine rakus no. Rakus. Ya, jadi ada sebuah pembelajaran yang egaliter antara tamu dengan tuan rumah. Lha nek ngono saiki urusanmu apa? Apa ya mung cukup ning kene bae atau masih ada yang lain? Qalu, jawab para malaikat utusan itu, inna sesungguhnya kami ursilna, kami telah diutus oleh Tuhan kami ila qaumin mujrimin, kepada kaum yang durhaka, kaum yang lacur, kaum yang mujrim itu ya durhaka, pendosa. Ay kafirina, yakni mereka-mereka yang kafir, ay qaumi lutin, yakni kaum Lut, li ihlakihim, untuk menghancur musnahkan mereka.
illa kecuali ala Lutin, keluarga daripada Lut. Inna sesungguhnya kami lamunajjauhum, kami akan menyelamatkan, sesungguhnya kami sungguh penyelamat mereka ajma'in keseluruhannya, li imanihim sebab keimanan mereka diselamatkan, illa kecuali imra'atahu istrinya Lut ya, qaddarna telah menetapkan kami innaha sesungguhnya istri Lut itu imra'atuh itu al-ghabirina orang-orang laminal ghabirina sungguh dari golongan orang-orang yang durhaka, ay al-baqina fil adzabi likufriha, yakni dia termasuk bagian daripada yang tenggelam di dalam siksa sebab kekafirannya. Masih dadi bojone Nabi ora iso dibelani karo bojo lanange mergo beda perilakune. Dadi ora ana istilah neraka katut surga nunut ora enek Bu Pak, ora enek ngono kuwi. Soale wong wedok-wedok iku angger dikongkon sing lanang nurut, salate genah, posone oke, terus mati bojone ridho, iku ahli surga. Silahkan masuk ke surga melalui pintu mana yang Anda suka. Karena apa? Dia wanita sholihah. Enak toh? Wong wedok golek swarga iku ora usah nayal-nayal. Apa nayal-nayal teh? Ora usah ndek-ndek lauk ngalor ngidul. Ora usah. Salate genah. Posone apik. Zakat sedekah nek duwe wong wedok iku dinafkahi karo sing lanang kok. Malah mustahik. Malah mustahik. Ya. Ya nek bojone isih mampu ya ora oleh to dadi mustahik iki. Diblonjoni sing cukup. Jadi istri yang sholihah itu jaminannya surga. Nah, tapi nek salat biasanya ibu-ibu iso. Nek poso apa maneh. Tapi sing nomor 3 iki biasa tuh angel. Taat nang sing lanang. Akeh wong wedok iku rumangsa luwih pinter timbangane sing lanang. Meskipun memang pinter, iku padha karo anak pinter terus wong tuane goblok. Iku wong tuane iku digoblok-goblokne karo anake. Iku ya kuwale. Bu, masuk sampean ku sarjana, bojone sampean ku SLTA. Ojo ngdono kepinterane nang ngarepe bojone. Nah, apa? Berikanlah hak kehormatan suami itu. Ngono lho. Tandane wong wedok sing salih ku ngono. Ha sing lanang ku yo ngono. Masa sampean ku kere, Pak? Aja diketok-ketokno kerene nang sing wedok. Wong gak duwe diketok-ketokno gak duwe nang wedok. Akhire apa? Blonjone ngepres. Lah, apa maneh? Sing wedok ketok, mau nang nggone sake kok sampean ana amplope Mas. Alamat. Iya, ana wis duwe lanang bareng ngono. Wis, pokoke suasana hidup di rumah tangga itu tidak ada ketenangan. Lah iya. Amplop iki didekek nang sompluk ya ketok, nang saku ya ketok. Sampai terakhir deket nang kaos kaki iku lho sak ketok. Gara-gara lali, Pak. Nyomplok kaos kaki, amplop gak dicukup, bojone sing ngumbah kaos kakike. Wis tepak wis. Iki berarti bapak arek-arek iki tukang delikno amplop. Lah untunge sampeyan diselametno karo Gusti Allah. Lah kok amplope pas gak ono isine. Lah wis pokoke wong kabeh iki rata-rata ayo aku pengen weruh wong lanang ndi sing wani karo wedok. Ya, enggak langsung
Loh, ibu yang guyu. Sekarang nggak ada, pensiun semua nggak ada amplopnya. Iya, sekarang kan pakai ATM ya, ATM. Terus pokoknya kita juga begitulah, ada keseimbangan antara yang laki dengan yang perempuan tadi itu ya, hak-haknya itu. Nah, jadi tidak ada jaminan seorang istri ustadz, seorang istri kiai mesti masuk surga, nggak ada jaminan. Wong ustadznya sendiri juga nggak bisa menjamin dirinya masuk surga, kecuali Nabi, Rasul, karena maksum tadi itu ya, dijaga oleh Allah sebagai teladan utama. Pengganggu ulama itu yo setan sing pinter oleh ngelama. Ya, sampai Adam itu bisa terayu itu kan penampilan daripada setan itu seperti malaikat. Aku adalah penasihatmu, ya coba. Ya, tampil di hadapan Adam, aku adalah penasihatmu, coba. Sampai gelem tak nasihati. Ya. Kayak tampilannya kayak malaikat, ora ketok kayak iblis. Jenengan diparani wong macak jenderal yes seji kan. Nah, karo sing macak kopral ya. Sing kopral itu asli kopral, sing jenderal itu jenderal palsu. Arep ngibuli jenengan. Ya, jenengan kan ketut yang jenderal palsu itu. Ya. Nah, jadi para utusan itu mengatakan, aku akan melululantakkan kaumnya Lut. Aku kesini hanya mampir saja. Tadi mampir saja. Tugas utamaku adalah menghancurkan kaumnya Lut pada malam ini. Ya. Belum sampai dengan subuh sudah harus hilang kaum Lut itu, hancur. Belum sampai Ibrahim mengatakan, loh, Lut itu lah isek sevisi, sekeluarga dengan aku. Kenapa? Karena keyakinan yang diajarkan sama dengan aku. Bagaimana nasib daripada keluarga Lut? Belum sampai Ibrahim bertanya begitu, malaikat itu pasti merasa iki kok mesti melono melayune. Maka dijawab, inna munajjuhum, kami akan selamatkan mereka semua, illa mar'atah, kecuali istrinya. Orang yang berada di bimbingan seorang rasul, seorang nabi, tetapi jalan yang dipilihnya itu berbeda, maka di saat Allah memberikan ketetapan akibat perbuatan masing-masing, karena wujud perbuatannya berbeda, maka akibat perbuatannya pun berbeda, walau hidup dalam perikatan suami istri. Wes ngono ae. Ibu nggih? Sampai di sini dulu. Ini kan berhenti sampai kisah Nabi Ibrahim kedatangan tamu, bagaimana cara Ibrahim menyambut tamu dengan memberikan hidangan yang istimewa, dan bagaimana Ibrahim menyambut tamu-tamu itu dengan komunikasi yang hangat, sehingga ada interaksi yang patut untuk menjadi teladan kita bersama. Ya. Baik, ada pertanyaan, monggo. Kalau nggak ada, kita akhiri dulu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi intinya di akhir majelis ini kan wanita itu kan mendapatkan prioritas gitu ya, bahwa hanya itulah yang nanti akan diminta oleh Allah, bukalah yang ujungnya nanti bukalah pintu di mana bukalah pintu surga di mana Anda suka. Tapi ada satu hadis mengatakan bahwa jumlah neraka itu yang baru banyak wanita itu secara integral gimana kalau bisa diambilkan
Satu kan? Iya. Ya, posisi yang saat itu. Jadi sesuatu yang gampang itu kadangkala justru jadi ribet, ruwet dan bikin mumet. Ya toh? Kewajiban seorang istri itu sederhana, mentaati suaminya. Walau suami itu mursal, itu tetap harus ditaati. Walau suaminya mursal, meler, tambeng, itu seorang istri tetap harus taat. Taat dalam arti menghormati terhadap keberadaan suaminya, bukan mengikuti. Posisi ya. Bukan mengikuti. Saiki melere sing lanang, katanya sing lanang bolak-balik nggawa wong wedok misalkan. Iki kasarane lah ya kowe. Ben sampean cetha terwelo-elo Bu. Terus sampean ngene, lah sampean Pak ngawiti. Apa aku gak iso tang golek wong lanang 50. Nah ini tidak taat pada suami kan? Karena melihat kemeleran daripada suaminya tadi itu dijadikan alasan baginya. Maksud saya, melernya suami itu bukan kewajiban istri yang menanggung akibatnya. Tapi kalau berdiskusi mengingatkan, iya memang harus saling mengingatkan. Wong tugas agama itu tawasau bil haq, tawasau bis sabr kok. Wasiatkan, elingne, nasihatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Lho tetep kok wis sampean kandhani kok teku nae sing dilakoni ku melernya tadi itu. Wis sampean gak usah mesti ngono aku pegaten mari. Oh, sakitnya tuh di lah nek sampean niku aku pegaten ae durung sampai keturutan pegatan terus mati. Berarti sampean kategori yang tidak sabar dalam melihat suaminya. Lah nek gak sabar gimana tadi itu? Kaitannya dengan taat tadi itu. Berarti kan status ketaatannya tidak bisa diperoleh karena tidak sabar dengan melihat kondisi daripada suami yang seperti itu. Ya seperti Nabi Nuh, Nabi Lut tadi itu. Meler kaya apa bojone? Apa gak didakwahi? Didakwahi, dikandani, dielengi, tapi tetap meler. Apa ya dipegat? Minta anu Pak, ke Pak Posnya aja laporan. Ya. Oke, itu kan solusinya. Ini kita menata hati tadi itu. Jadi hati itu memang tidak gampang. Walaupun aturannya cuman sholatnya bagus, puasanya bagus, taat pada suaminya, sehingga dia mati suami meridhoi dengan keadaan istri ini. Maka istri ini kelak disuruh masuk surga lewat pintu mana saja ia suka. Jadi kalau melihat seperti itu kan sebenarnya murah ya, murah untuk mendapatkan surga. Tapi sebaliknya, Apa itu? kalau ada istri yang meler, Loh, kan di hadis jelas itu. Ketika dia disuruh tidak taat, bahkan diajak tidur aja, mulat-mulet misalkan, sampai bengine hilang, itu kan dia mendapat kutukan. Artinya apa? Memang kelihatannya remeh sedikit, tapi itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Nah tadi kan Pak Elvin, loh itu kan kok ternyata di hadis yang lain itu banyak penghuni neraka itu wanita. Ya itu tadi diberi beban yang sedikit aja, tetapi orang itu kadangkala prioritasnya itu nggak jelas, nggak jelas. Akhirnya melayu nguber barang sing jane ora perlu. Ya saiki orang wanita mencari nafkah misalkan, itu logikanya kan nggak maton. Kenapa sih dia menyibukkan diri di luar? Padahal tugas dia hanya membahagiakan suaminya. Sudah bahagiakan suamimu, didik amanat anak-anakmu. Sudah, itu keberhasilanmu. Melok jadi manajer akhirnya menuruti hawa nafsu memang. Setelah terturuti, justru ketenangan dan kedamaian tidak dia peroleh. Begitu dulu katanya mau bantu ekonomi keluarga, begitu sukses jadi manajer, lupa dia seorang leader di kantornya, dibawa ke rumah tangganya, hancurlah sudah.
Tidak ada penghormatan kepada suami yang memang nafkahnya tidak begitu mencukupi misalkan. Padahal Allah itu menguji dengan keadaan-keadaan kita. Karena tadi saya bilang hak kewajiban suami istri sebenarnya seimbang. Saya bicara satu riwayat Nabi aja memberi apresiasi kepada seorang wanita ketika betul ridho menjadi istrinya si fulan ini ridho, ya, dan dia berusaha menjadi istri yang salihah, ya, walaupun suaminya itu nggak genah, dia akan tetap mendapat surga. Coba itu istri Fir'aun misalkan, ya, istrinya Fir'aun itu kan dikerjakan dalam Quran. Dalam genggaman seorang suami yang buruk, dia menjadi wanita yang bagus. Karena itu nggak bisa. Gara-gara bapak sing elek, aku yang malah elek. Imame ngentutan, aku yang malah ngentut. Sing dipangan imam karo makmum beda. Misalkan. Tadi yang saya katakan begini. Ini perlu diilmui oleh para ibu ini. Ini poin yang menjadi di balik kemudahan itu ada satu yang sangat serius sehingga dia sebagai finalisasinya itu yang penting gitu. Artinya menghormati posisi suami itu seperti itu seharusnya. Nah sekarang dinamika masyarakat, wanita itu dengan seorang wanita, seorang ibu, seorang istri itu bisa jadi karirnya itu lebih cepat menanti ada, dan itu satu fenomena yang di masyarakat sehingga pulang ke rumah sifat bosnya inilah yang akan terbawa. Nah ini menjadi penting. Kalau misalnya kita melihat seperti itu, ini perlu diilmui. Terima kasih. Aku gitu pengalaman, Pak. Bojoku biar gak nyambut gawe, saya nyambut gawe di tempat yang lebih tinggi dari saya. Ya. Karena dia di kantor kementerian, saya di KUA, gitu. Tetapi kita menyadari ketika kita berada di kantor, istri yang dikte, ini harus begini. Ya kudu sami'na wa ata'na, karena kita melihatnya istri sedang menjadi aparat negara, saya suami sedang menjadi aparat negara. Ikutin. Begitu pulang di rumah, lain lagi kan. Sepurane mas aku mau nyampe dong ini. Soalnya ketugas daripada kantor. Loh, suami yang bagus, jos. Ekspresi bagus. Kenapa? Karena merasa kira-kira cukup enggak sih gajimu kanggo kebutuhane bojomu. Wong kenyataane walaupun misalkan gajimu 5 juta, mau nekno nang bojomu. 5 juta itu bukan hanya untuk kepentingan dia, ya kepentingan anak, keluarga, sampai kepentingan perabot jenenge listrik, air. Barang di total jenderal, duit 5 juta iku gak cukup saulan. Gak cukup saulan, Pak, untuk sekarang ini. Ya toh? Nah, tapi bagi keluarga yang lain 1 juta cukup. Ada apa dengan hidup ini? Engko sing lanang akhirnya wis ning ngono ditinggal lagi, sing wedok ganti wedok sing iso dibelanjani mung 1 juta wae iso cukup kan ngono. Sik ta. Problemnya itu bukan ketika pindah ke orang itu kemudian terselesaikan masalahmu, tidak. Karena ketika kamu itu jujur melihat kebaikan-kebaikan yang ada dan kamu bisa menghormati kebaikan itu, disitulah sumber ketenangan. Tapi jika kamu itu nggak jujur, lalu yang kamu lihat kekurangan-kekurangan itu, disitulah kesengsaraan dan penderitaanmu. Wis tambah tuwek, isine tambah gak akur, ya toh? Karena apa? Karena yang dibayangin ketika masih muda saja. Saya alhamdulillah Pak, alumni LC, lulusan COVID. Ya toh? Jadi usia yang masih segini ini rasanya sudah lebih 70 tahun. Saya kok cerita ke orang-orang gitu. Kita jalan sekian masih harus menata napas. Jadi betul Pak, di ilmu yang disampaikan oleh ilmu kedokteran bahaya pasca itu gini. Saya merasakan. Karena itu kadang-kadang sambil guyonan itu awak dhewe iki kaya laskar tak berguna. Karpe gini kerja full ekstra. Begitu sampai separuh hari gitu wis ngliyeng. Loyo. Nah,
Lah karena itu kemudian kita harus bisa menakar tadi itu Pak. Nakar diri, kemudian nata diri. Oh yo, nek ngene kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Itu ikhtiar insaniyah. Tapi semua alladzi qadara pada. Nah, makanya saya tadi singgung proses bertamu itu seperti ini sebenarnya. Tamu itu saling menyenangkan. Sing ditamoni seneng, sing jadi tamu juga seneng. Nah, bagaimana itu kemudian kita realisasi dalam kehidupan kita dengan beribrah kepada Nabi Ibrahim tadi itu. Baik, terima kasih ibu-ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nanti dikenan-kenankan sendiri, nggih. Atau kalau masih belum berkenan lagi, dia diberberkan lagi ya. Nah, yang penting hak kewajiban suami istri dalam kehidupan itu seimbang, ya seimbang. Haknya istri, kewajiban suami, kewajiban suami haknya istri, kewajiban istri haknya suami, haknya suami kewajiban istri. Mudah-mudahan kita bisa memenuhi dengan baik dan sempurna karena kita mengenal hanya sebagian hari saja. Selebihnya itu besok di akhirat. Tapi ini Napa? jadi kalau udah biar yang yang si istri apa istilahnya tampilannya dalamnya jadi lebih kuat itu saja. Jadi ada istilah istri. Jadi ikatan suami sama istri. Oh iya, ya jangan sampailah istri kemudian menjadi hantu bagi suaminya, ya jangan. Nah, suami nggak perlu lah. Yang sudah ngaji-ngaji, insya Allah nggak termasuk yang itu ya. Baik, terima kasih. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan diberi inayah istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati barik wa sallim hamdan hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi namika fi mazidah. Ya rabbana kal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa amsanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal khazan wa na'udzubika minal bukhli wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Anta salam wa minka salam. Salimna wa salim ahlana wa salim azwajana wa dzurriyyatina wa salim ikhwanana min afati wa nikmah wa min hamyan gummah wa min bala wal musibah wa ta'una wal quruna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jasir umurana khasil maqasidana rabbana hab lana azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbana shighara. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wa sallam ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kita akhiri ngaji kita dengan bersyukur kepada Allah, mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.